Assalamualaikum. Sebelum kita menonton video ini, bagi yang sayang orang tuanya silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk berkomentar. Kisah nyata yang terjadi di daerah Bandung. Namun tempat dan karakter diubah. Judul cerita kantin kosong di lantai 4. Dimulai dengan suara langkah kaki pelan di lorong kosong, disertai suara kipas angin yang berdesir pelan. Suara perlahan memudar, kemudian terdengar suara pintu kayu yang berderit terbuka. Bagian 1, pemanggilan yang tak diduga. Sukma berusia 25 tahun, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah rumah sakit lama bernama Rumah Sakit Umum Jaya Harapan yang berdiri sejak tahun 1950-an. Rumah sakit ini terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian, dengan bangunan 3 blok yang masing-masing memiliki 5 lantai. Blok C, yang menjadi tempat kerja Sukma, dikenal sebagai blok yang paling tua dan sering mengalami gangguan listrik serta kerusakan tak terduga. Pada hari Kamis malam, Sukma harus bekerja lembur untuk menyelesaikan laporan bulanan yang harus dikirim ke kantor pusat pada pagi hari berikutnya. Sebagian besar karyawan sudah pulang, hanya tersisa beberapa perawat di bagian gawat darurat dan seorang petugas kebersihan bernama Pak Soleh yang sedang membersihkan lorong-lorong di lantai 2. Jam menunjukkan pukul 23.17 ketika perut Sukma mulai berbunyi, dia belum makan sejak sore hari. Dia ingat bahwa kantin rumah sakit terletak di lantai 4 blok C, meskipun teman-temannya sering mengatakan bahwa kantin itu sudah tidak beroperasi lagi selama lebih dari 10 tahun. Cuma mau lihat aja, mungkin ada makanan yang bisa dimakan atau setidaknya aku bisa minum air putih, pikirnya sambil mengambil senter dari mejanya. Lorong menuju lift terasa sangat sunyi dan dingin. Udara penuh dengan bau kapur dan obat-obatan yang menyengat. Lift yang biasanya berjalan lambat kini berhenti tepat di lantai 4 tanpa ada yang menekan tombol. Pintu lift terbuka perlahan, dan Sukma masuk dengan hati-hati. Saat pintu akan tertutup, dia melihat bayangan seorang perempuan berpakaian baju perawat putih berdiri di belakangnya melalui cermin lift. Namun ketika dia menoleh, tidak ada orang di sana. Lantai 4 terasa jauh lebih dingin dari lantai lain. Kipas angin yang sudah tua berputar dengan lambat, mengeluarkan suara gemerisik yang menyeramkan. Pintu kantin terletak di ujung lorong, dengan papan tulis yang sudah lapuk bertuliskan, kantin rumah sakit, buka setiap hari 06.00 sampai 20.00. Namun pintu kantin terbuka selebar 1 jari, dan dari dalam terdengar suara nyanyi anak-anak yang lembut. Sukma mendekat dengan hati-hati dan mendorong pintunya sedikit lebih lebar. Cahaya kuning redup dari lampu neon yang berkedip-kedip menerangi ruangan kantin yang luas namun kosong. Meja-meja dan kursinya tersusun rapi, namun terdapat noda-noda gelap yang terlihat seperti darah di beberapa permukaan meja. Suara nyanyi semakin jelas, berasal dari arah dapur kecil di belakang kantin. Ketika dia mendekati dapur, dia melihat sosok seorang perempuan perawat dengan rambut panjang yang kusut sedang berdiri di depan kompor, sedang mengocok sesuatu di dalam panci besar. Dia mengenakan baju perawat putih yang penuh dengan noda coklat dan merah, dan tidak menyadari keberadaan Sukma. "Ibu, maafkan saya," ucap Sukma dengan suara pelan. "Apakah masih ada makanan yang bisa dimakan?" Perempuan itu perlahan berbalik, dan wajahnya membuat Sukma hampir terjatuh ke belakang. Wajahnya penuh dengan luka bakar yang parah, matanya hanya lubang kosong yang mengalirkan cairan keruh, dan bibirnya terpotong hingga ke dagu. Dia mengangkat panci yang sedang diaduknya dan menunjukkan isinya, di dalamnya terdapat beberapa jari kecil yang masih terpasang pada bagian tangan, serta mata manusia yang masih terbuka lebar. "Makan saja, makanan ini sangat lezat," ujarnya dengan suara yang seperti kerikil yang bergesekan. "Semua orang suka makan makanan. Bagian 2, mulai terungkapnya rahasia." Sukma mencoba berlari keluar dari kantin, namun pintunya tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Dia mengetuk pintu dengan keras dan memanggil tolong, namun tidak ada yang menjawab. Suara nyanyi anak-anak yang tadinya lembut kini berubah menjadi tertawaan yang mengerikan, datang dari segala arah. Dari sudut matanya, dia melihat bayangan anak-anak kecil berjalan-jalan di antara meja-meja kantin, beberapa di antaranya tidak memiliki kaki, yang lain dengan kepala yang terbalik. Perempuan perawat itu mendekati Sukma dengan langkah lambat, masih membawa panci besar di tangannya. "Kamu tidak bisa pergi," ujarnya dengan suara yang penuh kesedihan. "Kamu harus makan makananku dulu. Semua orang yang datang ke sini harus makan makananku. Itu adalah aturan." Saat dia akan menyodorkan panci tersebut,
pintu dapur tiba-tiba terbuka dengan kuat dan masuklah Pak Soleh, petugas kebersihan yang sudah tua. Dia membawa sebuah ember berisi air dan sapu lidi di tangannya. "Jangan sentuh dia, Bu Lina," teriak Pak Soleh dengan suara yang lantang namun gemetar. Dia tidak tahu tentang apa yang terjadi di sini. Perempuan perawat, yang disebut Bu Lina, berhenti dan melihat ke arah Pak Soleh dengan mata kosongnya. "Pak Soleh, kamu selalu menghalangi aku," ujarnya dengan suara yang penuh kemarahan. "Aku hanya ingin memberikan makanan yang enak untuk semua orang. Seperti yang kulakukan untuk anak-anak itu dulu." Pak Soleh mendekati Sukma dan menariknya ke belakang. "Kamu harus keluar dari sini sekarang juga," katanya dengan suara pelan. "Lift tidak akan berfungsi dari lantai ini, kamu harus menggunakan tangga darurat di ujung lorong. Jangan pernah melihat ke belakang dan jangan pernah kembali ke lantai 4 ini lagi." Sukma tidak perlu diberitahu 2 kali. Dia berlari dengan cepat menuju ujung lorong, menemukan pintu kecil yang mengarah ke tangga gelap. Saat dia mulai menuruni tangga, dia mendengar suara teriakan dan tangisan dari atas, suara Bu Lina yang menangis dan meratap, serta suara Pak Soleh yang membacakan doa dengan lantang. Ketika dia sampai di lantai 1, dia melihat lift sudah ada di sana dengan pintunya terbuka. Dia masuk dengan cepat dan menekan tombol lantai dasar, berdoa agar lift bisa berjalan dengan cepat. Keesokan paginya, Sukma datang ke rumah sakit lebih awal untuk mencari Pak Soleh dan bertanya tentang apa yang terjadi di lantai 4. Namun ketika dia bertanya kepada rekan kerja tentang Pak Soleh, mereka hanya menggeleng dengan wajah penuh kekhawatiran. "Pak Soleh sudah tidak bekerja di sini lagi, Mas Sukma," ujar seorang perawat bernama Ibu Yanti. "Dia meninggal dunia tepat 10 tahun yang lalu, terbakar hidup-hidup ketika membersihkan dapur kantin di lantai 4. Katanya ada korsleting listrik yang menyebabkan kobaran api besar." Sukma merasa kepalanya berputar. Dia segera pergi ke ruang arsip rumah sakit untuk mencari informasi tentang Bu Lina dan kantin lantai 4. Setelah mencari beberapa lama, dia menemukan berita lama dari koran tahun 1987, perawat rumah sakit ditemukan mati dengan keadaan mengenaskan, beberapa anak pasien hilang tanpa jejak. Di bawah berita itu terdapat foto Bu Lina, sama persis dengan sosok yang dia lihat di kantin, dan keterangan bahwa beberapa anak pasien yang dirawat di lantai 4 hilang tanpa jejak pada saat yang sama dengan kematiannya. Bagian 3, serangan yang semakin keras. Meskipun merasa sangat takut, Sukma tidak bisa tinggal diam. Dia merasa ada sesuatu yang salah dengan cerita yang tercatat di berita lama tersebut, seolah ada hal yang disembunyikan. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam, bahkan jika itu berarti harus kembali ke lantai 4 lagi. Malam itu, dia datang ke rumah sakit dengan membawa koran, Al-Quran, dupa kemenyan, dan sebotol air zam-zam yang diberikan oleh neneknya. Dia juga mengundang seorang teman yang bekerja sebagai wartawan bernama Dika untuk membantu menyelidiki kasus ini. Mereka berdua naik ke lantai 4 menggunakan lift, dan kali ini pintu kantin terbuka lebar dengan cahaya merah menyala dari dalam. Di dalam kantin, mereka melihat lebih banyak hal yang mengerikan. Dinding-dinding dipenuhi dengan lukisan tangan anak-anak yang berwarna merah gelap, meja-meja bergeser sendiri tanpa ada yang menyentuhnya, dan suara nyanyi anak-anak terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Dari arah dapur muncul Bu Lina beserta beberapa sosok anak-anak kecil yang wajahnya tidak jelas bentuknya. "Kamu kembali lagi," ujar Bu Lina dengan suara yang penuh kemarahan. "Mengapa kamu tidak mau membiarkan aku damai? Aku hanya ingin merawat anak-anak itu seperti yang kulakukan dulu." Dika yang membawa kamera mencoba mengambil gambar, namun kameranya tiba-tiba mati dan tidak bisa dinyalakan kembali. "Apa yang kamu lakukan terhadap anak-anak itu, Bu Lina?" tanya Sukma dengan suara yang gemetar namun tegas. "Mengapa mereka hilang tanpa jejak?" Bu Lina mulai menangis dengan suara yang menyakitkan telinga. Cairan keruh mengalir dari lubang matanya dan jatuh ke lantai dengan suara tetes-tetes. "Aku tidak melakukan apa-apa yang salah," ujarnya dengan suara serak. "Anak-anak itu sakit parah dan tidak bisa disembuhkan. Mereka merasa sangat sakit dan meminta aku untuk membantu mereka keluar dari penderitaan. Aku hanya memberikan makanan yang membuat mereka tidak merasa sakit lagi." Saat dia berbicara, salah satu anak kecil mendekati Sukma dan menarik celananya dengan lembut. "Kakak, tolong bantu kami," ujar anak itu dengan suara pelan. "Bu Lina tidak sengaja menyakiti kami. Dia hanya salah paham. Kami tidak bisa pergi dari sini karena ada orang yang mengunci kami di sini."
Sebelum anak itu bisa berkata lebih lanjut, suara batu yang bergesekan terdengar dari pintu kantin. Masuklah sosok seorang pria tua dengan wajah kasar, mengenakan jas hitam tua dengan dasi yang sudah kusut. Dia membawa tongkat kayu yang ujungnya berbentuk kepala ular. "Berhenti mengganggu mereka," teriaknya dengan suara yang seperti guntur. "Kamu tidak boleh membuka rahasia yang telah kubungkus selama ini." Bagian 4, rahasia yang sesungguhnya. Pria tua itu adalah Dr. Harjono, mantan kepala rumah sakit yang telah pensiun selama lebih dari 20 tahun. Namun menurut catatan rumah sakit, Dr. Harjono sudah meninggal dunia pada tahun 1990 karena serangan jantung. "Kamu seharusnya sudah mati," teriak Sukma dengan takjub. Dr. Harjono tertawa dengan suara yang mengerikan. "Kematian tidak bisa menghentikan aku untuk melindungi nama baik rumah sakit ini," ujarnya. Pada tahun 1987, rumah sakit ini menghadapi masalah keuangan yang sangat parah. "Kami harus menemukan cara untuk mendapatkan dana cepat agar rumah sakit tidak bangkrut. Aku menemukan bahwa beberapa orang tua anak-anak pasien yang sakit parah bersedia membayar uang besar jika kami bisa menghilangkan anak-anak mereka yang sudah tidak bisa disembuhkan. Mereka tidak bisa melihat anak-anak mereka menderita lagi dan tidak punya uang untuk biaya perawatan yang terus meningkat." Dia berjalan mendekati Bu Lina dengan langkah lambat. Bu Lina adalah perawat yang sangat baik hati. Dia mencintai semua anak pasien seperti anaknya sendiri. Ketika aku memberitahukan rencana itu padanya, dia sangat marah dan menolak untuk membantu. Namun aku tidak punya pilihan lain, aku harus melindungi rumah sakit dan semua karyawannya. Dr. Harjono menjelaskan bahwa dia telah menyihir Bu Lina dengan mantra jahat, membuatnya berpikir bahwa memberikan makanan beracun kepada anak-anak adalah cara terbaik untuk membantu mereka. Setelah anak-anak meninggal, dia menyembunyikan mayat mereka di ruang bawah tanah kantin dan menyihir roh mereka agar tidak bisa pergi dari sana. Ketika Pak Soleh menemukan kebenaran dan mencoba memberitahukan kepada polisi, Dr. Harjono menyebabkannya terbakar hidup-hidup dengan kekuatan gaibnya. "Kamu adalah pembunuh yang keji," teriak Sukma dengan penuh kemarahan. "Kamu menggunakan orang lain untuk memenuhi keinginanmu sendiri. Kamu harus membayar untuk semua kejahatan yang kamu lakukan." Dr. Harjono mengangkat tongkat kayunya dan mulai membaca mantra yang tidak jelas maknanya. Langit-langit kantin mulai runtuh sedikit demi sedikit, dan nyala api merah menyala dari segala arah. "Jika aku tidak bisa memiliki rumah sakit ini, maka tidak ada orang yang bisa memilikinya," teriaknya dengan suara yang menggila. Namun sebelum dia bisa melakukan sesuatu yang lebih buruk, roh anak-anak kecil mulai berkumpul di sekitarnya. Mereka membentuk lingkaran di sekitar Dr. Harjono dan mulai menyanyikan lagu yang sama seperti yang terdengar sebelumnya, namun kali ini lagu itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan mantra jahat yang dia gunakan. Bu Lina juga bangkit dengan kekuatan baru, dia mengeluarkan rantai yang terbuat dari cahaya putih dan mengikat tangan dan kaki Dr. Harjono sehingga dia tidak bisa bergerak. "Kamu telah menyalahgunakan aku selama ini," ujar Bu Lina dengan suara yang penuh kemarahan. "Aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan bisa menyakiti orang lain lagi." Bagian 5, keadilan yang datang terlambat. Roh anak-anak dan Bu Lina mulai menyerang Dr. Harjono dengan kekuatan gaib mereka. Dinding kantin mulai bergoyang, dan foto-foto lama yang tergantung di dinding jatuh satu persatu, menunjukkan bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh Dr. Harjono selama bertahun-tahun, dokumen tentang uang yang diterima dari orang tua anak-anak pasien, surat-surat ancaman kepada mereka yang mencoba membongkar rahasia, dan catatan tentang cara dia menyihir Bu Lina dan Pak Soleh. Sukma dan Dika menggunakan kesempatan itu untuk mengambil beberapa dokumen penting tersebut sebelum mereka benar-benar terbakar oleh nyala api yang mulai menyebar. Saat mereka akan keluar dari kantin, Bu Lina menyapa mereka dengan suara yang sudah kembali tenang. "Terima kasih telah membantu kami menemukan kebenaran," ujarnya dengan suara lembut. "Sekarang kami bisa pergi ke tempat yang seharusnya dan menemukan kedamaian yang layak bagi kami." Di luar kantin, mereka melihat tubuh Dr. Harjono mulai meleleh seperti lilin yang terbakar. Dia menjerit dengan suara yang menyakitkan telinga, mencoba meminta tolong namun tidak ada yang bisa membantunya. Pada akhirnya, tubuhnya menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan tongkat kayu yang terbakar dan beberapa kertas yang sudah hangus. Kemudian, seluruh lantai 4 mulai terbakar dengan nyala api putih yang tidak menyentuh Sukma dan Dika.
Mereka melihat sosok Bulina dan anak-anak kecil berdiri di tengah nyala api, tersenyum padanya sebelum perlahan menghilang ke dalam udara. Saat itu juga, lift yang sudah tidak berfungsi tiba-tiba berjalan dan berhenti tepat di depan mereka dengan pintunya terbuka. Keesokan paginya, Sukma dan Dika melaporkan semua yang mereka temukan kepada polisi dan kantor berita. Setelah penyelidikan yang mendalam, semua bukti kejahatan Dr. Harjono terungkap, termasuk lokasi mayat anak-anak pasien yang disembunyikan di ruang bawah tanah kantin. Keluarga mereka akhirnya bisa menguburkan mereka dengan layak dan mendapatkan keadilan yang telah lama mereka tunggu. Rumah Sakit Umum Jaya Harapan akhirnya ditutup sementara untuk direnovasi dan membersihkan seluruh bangunan dari energi negatif. Sukma memutuskan untuk bekerja di rumah sakit lain yang lebih modern dan aman. Namun setiap malam, ketika dia melihat bulan bersinar cerah di langit, dia bisa melihat sosok Bulina dan anak-anak kecil sedang bermain bersama dengan bahagia. Mereka akhirnya menemukan kedamaian yang layak bagi mereka. Dan hingga kini, jika seseorang datang ke lokasi bekas rumah sakit pada malam hari, mereka masih bisa mendengar suara nyanyian anak-anak yang lembut terdengar dari arah lantai 4, bersama dengan aroma makanan hangat yang tidak pernah ada lagi di sana. Bagian 6, Sisa Rasa dan Kembali Kehidupan. Banyak yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok seorang perempuan perawat putih sedang mengelilingi area bekas kantin, terkadang membawa sebuah mangkuk kecil yang seolah-olah berisi makanan hangat. Beberapa orang bahkan mengaku melihat anak-anak kecil bermain di lorong-lorong yang sudah tidak digunakan lagi, namun ketika mereka mendekat, mereka menghilang seperti kabut pagi. Sukma akhirnya diterima bekerja di Rumah Sakit Umum Sejahtera yang terletak di pusat kota. Kerjaannya berjalan lancar, dan dia bahkan bertemu dengan seorang perempuan bernama Maya yang bekerja sebagai perawat di sana. Mereka mulai menjalin hubungan dan berencana untuk menikah dalam waktu dekat. Namun Sukma tidak pernah bisa melupakan apa yang dia alami di Rumah Sakit Jaya Harapan. Setelah 6 bulan berlalu, Sukma memutuskan untuk kembali ke lokasi bekas rumah sakit bersama Maya. Tempat itu sudah direnovasi menjadi kompleks perumahan kecil dengan taman yang indah di tengahnya. Namun bagian bekas lantai 4 Blok C masih dibiarkan sebagai area hijau terbuka, dengan sebuah monumen kecil yang dibangun untuk mengenang anak-anak pasien dan Bulina serta Pak Soleh yang telah menjadi korban kejahatan Dr. Harjono. Ketika mereka berdiri di depan monumen itu, sebuah wanita tua mendekat dengan perlahan. Dia mengenakan baju tradisional dengan selendang putih di lehernya. "Anda pasti Sukma yang membantu mengungkap rahasia di sini bukan?" ujarnya dengan suara lembut. Sukma mengangguk dengan heran, dia tidak pernah melihat wanita ini sebelumnya. "Saya adalah ibu dari salah satu anak yang hilang pada tahun 1987, ujar wanita itu sambil menangis dengan tenang. "Nama anak saya adalah Rian. Dia berusia 5 tahun ketika sakit parah karena kanker darah. Saya tidak punya uang untuk biaya perawatan yang mahal, dan dokter Harjono datang kepada saya dengan tawaran yang sangat menggoda, uang yang cukup untuk menyembuhkan suami saya yang juga sakit dan membayar hutang keluarga kami. Saya tidak punya pilihan lain selain menyetujui." Dia menoleh ke arah monumen dengan mata yang penuh rasa syukur. "Saya selalu merasa bersalah selama ini. Namun setelah tahu bahwa Bulina tidak sengaja menyakiti anak-anak dan bahwa Dr. Harjono adalah yang sebenarnya bersalah, rasa bersalah saya mulai memudar. Sekarang saya bisa datang ke sini dan berbicara dengan anak saya, memberitahunya bahwa saya sangat mencintainya dan menyesal atas semua yang terjadi." Pada malam itu, Sukma dan Maya menginap di rumah tinggal baru yang berada di kompleks perumahan itu, tepat di atas area bekas kantin lantai 4. Saat malam tiba dan bulan mulai bersinar, Sukma melihat sosok anak kecil yang lucu berdiri di balkon rumahnya. Anak itu tersenyum padanya dan mengangkat tangan sebagai tanda perpisahan sebelum menghilang perlahan. Maya yang sedang berdiri di belakangnya menyentuh bahunya dengan lembut. "Siapa yang kamu lihat?" tanyanya dengan lembut. Sukma hanya tersenyum dan menjawab, "Tidak ada, hanya teman lama yang ingin menyampaikan kabar baik." Sejak saat itu, kehidupan Sukma kembali normal. Dia dan Maya menikah dan memiliki seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Rian, sebagai bentuk penghormatan kepada anak-anak yang pernah menderita di tempat itu. Setiap tahun pada tanggal 17 November, hari di mana kasus itu terungkap, mereka selalu datang ke monumen untuk membawa bunga dan makanan khas anak-anak, menyebarkannya di sekitar taman sebagai bentuk penghormatan.
Dan jika kamu beruntung datang ke taman itu pada malam hari tepat di tanggal tersebut, kamu bisa melihat beberapa anak kecil sedang bermain riang di antara pepohonan, dengan seorang perempuan perawat putih berdiri di kejauhan yang sedang tersenyum dan mengawasi mereka dengan penuh kasih sayang. Suara nyanyian mereka terdengar lembut di angin malam, menyampaikan pesan bahwa kebenaran mungkin terlambat datang, namun selalu akan menemukan jalan untuk muncul dan memberikan kedamaian bagi mereka yang layak menerimanya. Suara nyanyian anak-anak semakin memudar, disertai suara angin yang bertiup lembut dan damai. Akhirnya terdengar suara pintu yang lembut tertutup.